Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa firman-Lah yang menguatkan setiap kita. Terima kasih. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak
menatimu di dalam hatiku, itu yang kau sediakan bagiku. Kau Tuhan yang paling Engkau pribadi yang memahami dalam ya relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Katakan ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku, ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Berapa banyak yang percaya bahwa mujizat masih terus terjadi? Angkat tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kalau sampai hari ini mujizat itu terjadi karena Dia mengasihimu, Dia mencintaimu, Dia menyayangimu, saudara. Oleh karena itu, saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku, ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat-Nya dalam hidupku, sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Baik, Shalom. Mari kita tunduk kepala sebelum kita memulai firman Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, kami berterima kasih karena malam hari ini Tuhan kumpulkan kami semua di dalam wadah Ladies Devotion ini. Kiranya biarlah Tuhan mengurapi hamba-Nya ini supaya boleh menyampaikan akan rencana Tuhan terhadap para ladies
yang ada di dalam gereja BES ini, yang malam hari ini bergabung di dalam Zoom, supaya mereka, Tuhan, memperoleh sesuatu yang baik, yang akan berguna untuk Tuhan, untuk keluarga dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Tema adalah cakap atau cantik. Jika kita baca di dalam firman Tuhan, yaitu kita ambil dalam Amsal 31 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ini suatu ayat yang sering didengar, sering dibagikan, tetapi malam hari ini mari kita belajar kembali apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap ladies. Saudara, cakep itu tidak sama dengan cakep atau cantik. Itu yang pertama kita harus sadari, tetapi firman Tuhan ini berkata, istri yang cakep siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kita tahu di dunia nyata, bahwa cinta seseorang juga digambarkan dengan permata. Itulah sebabnya seorang pemuda ketika melamar wanita yang dicintai, yang dianggap berharga itu, dia berikan ring diamond atau cincin permata. Kita tahu bahwa barang berharga yang paling mahal yang ada di dunia ini berupa perhiasan, yaitu adalah permata, saudara. Nah, tapi firman ini berkata bahwa ia lebih berharga daripada permata. Sayangnya, banyak wanita merasa berharga kalau pakai cincin permata. Nah, ini yang pertama yang membuat firman ini akhirnya kurang bisa dimengerti oleh banyak orang. Nah, sekarang kembali bahwa cakep itu tidak sama dengan cakep atau cantik. Yuk kita lihat kenapa. Yeskiel 16 ayat 13 berkata, dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, sebagaimana tadi saya gambarkan. Pakaianmu lenan halus, sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak. Dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Nah, firman ini sendiri berkata, seakan-akan kalau kita tidak cermati, bahwa orang yang cantik itu mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi seorang ratu. Itulah sebabnya tidak heran kalau di dunia nyata ini banyak gadis, bahkan sampai ibu-ibu pun ingin cantik. Apakah salah? Tidak, karena firman Tuhan juga menyebutkan seperti tadi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 11, Kejadian 12 ayat 11, dikatakan bahwa pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia, Abraham, kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Abraham itu tokoh besar. Dia pun ingin punya istri yang cantik. Jadi cantik tidak salah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tetapi permasalahannya sekarang ini adalah orang berlomba-lomba ingin cantik. Bahkan mengabaikan hal-hal yang lain, dia terfokus kepada kecantikannya. Kenapa seseorang itu ingin cantik? Ya jujur saja lah. Yang pertama, orang cantik itu kan enak dipandang, enak dilihat. Jujurlah, jangankan laki-laki, sesama perempuan pun melihat wanita yang cantik pun senang kan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, demikian juga. Tetapi yang menjadi kendala adalah bahwa kalau kecantikan itu menjadi prioritas atau yang terutama dan mengabaikan yang lain, ini akan timbul masalah. Contoh, yuk kita lihat firman Tuhan, ya mungkin agak sedikit banyak ya. Amsal 11 ayat 22. Seperti anting-anting emas di jumur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila.
Nah, ini salah satu gambaran, bukan saya yang berbicara, tetapi firman. Kecantikan itu dipakai untuk sesuatu yang hanya menjadi suatu tujuan. Bahkan kita cenderung melihat di dalam dunia nyata pun, rata-rata wanita yang nakal itu cantik. Setidaknya akan tampil cantik. Tapi firman ini berkata, seperti anting-anting emas di jumur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Jadi Tuhan memberikan kecantikan, tetapi bukan semata-mata hanya untuk kecantikan saja atau tampil cantik. Harus ada susila atau ada etika. Kalau tidak, maka kecantikan itu mungkin di mata orang-orang di sekitarnya kagum. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan tidak kagum sama sekali, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Firman Tuhan juga berkata, kecantikan sia-sia. Loh, bagaimana? Kenyataannya di dunia nyata ini, orang yang cantik lebih banyak menerima kado. Orang yang cantik lebih banyak diajak pergi. Orang yang cantik lebih banyak dibicarakan. Rasanya kita ini cenderung akan menjadi nyaman kalau kita cantik. Dan jujur saja, laki-laki pun seorang pemuda kalau ingin mencari istri atau pasangan hidupnya, nggak mungkin cari yang jelek, cenderung cari yang cantik. Tetapi firman ini mengingatkan bahwa kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, di sini kita lihat. Itulah sebabnya malam hari ini saya mengajarkan suatu tema cakep atau cantik. Nah, mungkin daripada ayat-ayat ini, kita akan belajar. Saya tambahkan satu ayat lagi, Yehezkiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Ini melambangkan bangsa Israel yang dianggap sebagai seorang gadis cantik dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan, memang inilah kenyataan. Kalau sekedar hanya cantik yang menjadi dasar, kita merasa menjadi orang yang disenangi. Cantik menjadi dasar, kita adalah orang yang hebat. Cantik itu menjadi dasar bahwa kita itu mempunyai kedudukan, maka firman ini tadi berkata, engkau sombong. Karena kalau dasarnya cuma hanya itu yang membuat engkau merasa punya kedudukan, engkau merasa dipuji, dibicarakan, engkau diajak. Nah, ini bahaya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman sendiri yang berkata, bahkan hikmat itu akan musnah. Contoh saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saya mendiskreditkan atau malam hari ini menyerang atau memojokkan cantik atau kecantikan. Tidak. Saya harap saudari yang dikasihi Tuhan bertahan sampai pada kesudahan Zoom ini. Supaya tidak salah paham. Kalau tidak, mungkin nanti ketemu saya lain kali di tengah jalan, mungkin akan membuang mukanya. Oh, Bapak ini. Saya harap tidak ya, tapi mari kita renungkan. Tadi dikatakan Sarah itu orang wanita yang cantik. Bahkan ketika mau masuk masjid, Abraham berkata pada Sarah, nanti kamu bilang kamu ini adikku saja. Karena aku takut kalau kamu istriku nanti dibunuh. Sehingga akhirnya timbul malapetaka di Mesir. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya. Sarah itu karena cantik, tapi tadi dikatakan hikmat itu bisa hilang kalau dasarnya cantik. Karena Sarah itu, lihat, justru karena Sarah, saya tidak bagikan ayatnya di kitab Kejadian jelas ada, dikatakan bahwa dia menyodorkan hambanya Hagar kepada Abraham. Sehingga akhirnya timbullah kekacauan di dunia ini, walaupun ini semua memang bagian daripada suatu rencana Tuhan. Tetapi ini juga suatu keteledoran atau kecerobohan daripada seorang Sarah yang memang cantik, tapi kurang berhikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Itulah sebabnya ketika saya mendapatkan tugas, saya bergumul, Tuhan, tema apa yang harus disampaikan.
dan Tuhan memberikan ini. Demikian juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat yaitu di dalam kitab Titus 2 ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadat, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Artinya, yang pertama, mari saya mulai masuk ke dalam konteks cakap dan cantik ini, yaitu kecantikan itu dikatakan sia-sia. Artinya, kecantikan itu akan bisa pudar, akan bisa hilang. Itulah sebabnya, seberapa seseorang menjaga kecantikannya, dia tetap akan mengalami pemerosotan. Tetapi cakap dikatakan, bahkan sampai perempuan-perempuan tua pun tetap akan cakap. Itulah sebabnya Amsal 31 ayat 10 tadi dikatakan bahwa istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Permata itu mahal, berharga, sehingga orang untuk membelinya harus penuh perjuangan. Menyimpannya pun menyimpan dengan baik-baik, tidak mungkin sembarangan. Tetapi dikatakan wanita yang cakap itu lebih daripada itu. Artinya sungguh-sungguh berharga. Kata cakap ini dari bahasa Ibraninya itu kail, artinya yaitu berbicara tentang kekuatan, berbicara juga tentang kemampuan. Kail itu berbicara akan suatu kuasa yang besar dan hebat. Itu dalam bahasa Ibraninya. Tapi kalau di dalam kitab Amsal 31 ayat 10 ini, di dalam bahasa Inggrisnya, cakap ini virtuous, artinya berbudi luhur. Nah, mari kita lihat, yaitu, kenapa cakap ini menjadi lebih berharga daripada permata? Karena kita lihat, saya kasihkan satu contoh terlebih dulu, supaya kita untuk lebih mudah. Ester 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Sarah cantik. Ester juga cantik. Tapi mari kita lihat apa yang menjadi perbedaan. Kalau kita baca di dalam kitab Ester 4 ayat 15, ini saya bacakan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum. 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Artinya, Ester ini wanita yang cantik, tetapi ketika dia mendengar bahwa bangsa Israel akan dimusnahkan, dia berdasarkan punya kecantikan, sehingga akhirnya dia bisa dekat dengan raja. Tetapi dia tidak hanya berdasarkan cantiknya itu, dia adalah punya kecakapan, ada hikmat. Inilah yang menyebabkan kalau di dalam Ester ayat 4 ini, dia berani mengambil suatu langkah tindakan yang sangat drastis, yaitu berbicara antara menyelamatkan suatu bangsa dan pengorbanan dirinya, yang dimana dengan risiko dia harus mati atau menyelamatkan bangsa itu. Pasti ini tidak hal yang tidak mudah. Sebagaimana kalau dia dasarnya cuma cantik, dia dilayani, dia dipuja, saya rasa dia tidak mampu berbuat. Tetapi karena dia punya hikmat, dia punya kecakapan, yang tadi di dalam bahasa Ibrani kail, berarti punya suatu kemampuan, punya suatu kekuatan. Makanya di Ester 5, kalau bisa ditampilkan, saya cuma ceritakan aja. Ester itu akhirnya berhasil menyelamatkan bangsa ini. Sarai cantik, tapi Ester cantik dan cakap. Itulah sebabnya tema cakap atau cantik. Artinya,
seorang wanita, gini, kecantikan itu adalah keinginan. Setiap wanita, setiap gadis, bahkan sampai ibu-ibu pun ingin cantik. Kecantikan itu keinginan. Tapi kecakapan itu adalah suatu keharusan di mata Tuhan. Jadi, wanita itu harus cantik, dilengkapi dengan kecakapan, maka akan menjadi alatnya Tuhan yang sempurna. Jadi, ibu-ibu, saudari sekalian, jangan marah dengan saya bahwa tetaplah untuk cantik, tetapi jangan lupakan bahwa kecakapan itu adalah suatu keharusan. Itulah sebabnya kita kembali kepada ayat Amsal 10 ayat 31. Apa yang dimaksud dengan wanita yang cakap ini? Wanita yang cakap itu adalah wanita yang punya kemampuan, punya kuasa, tetapi tidak dipakai untuk dirinya. Artinya, wanita yang cakap itu adalah wanita yang bisa menjaga kecantikannya, bisa menjaga tubuhnya, bisa menjaga jiwanya, bisa menjaga hubungannya dengan Tuhan, dengan suami, dengan anak-anak. Itulah wanita yang cakap. Tapi zaman sekarang cenderung wanita itu ingin cantik, bukan ingin wanita cenderung mengejar kecantikan. Wanita mau menjadi cantik, bukan menjaga kecantikan itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita lihat di dalam Amsal 10 ayat 31, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Yang pertama wanita cakap itu adalah yaitu yang bisa dipercaya oleh suaminya. Artinya, untuk dipercaya itu dia harus cakap menjaga rahasia. Dia bukan hanya membela suaminya. Dia bukan hanya tunduk dan menurut kepada suaminya. Tetapi dia bisa mengingatkan suaminya. Contoh, seorang suami yang diberkati Tuhan terlalu sibuk, mungkin sampai lupa beribadah, hubungan dengan Tuhan kurang dekat. Dia bukan hanya taat kepada penundukan ayat itu, tetapi dia harus punya kemampuan untuk mengingatkan. Walaupun mungkin suaminya bisa marah, menegur. Tetapi inilah seorang wanita yang cakap itu. Hari ini cenderung istri membela suaminya. Ya tidak salah sepertinya. Tapi tidak berani mengingatkan. Jikalau seorang suami itu salah. Lebih cenderung mendiamkan. Sebagaimana juga seorang suami. Kalau istrinya salah cenderung untuk menutupi. Sehingga banyak terjadi kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, pemimpin-pemimpin yang demikian. Akhirnya terjadi kekacauan. Tapi mari kita belajar hari ini. Firman ini berkata, hati suaminya percaya suaminya tidak akan kekurangan. Karena dia mengingatkan. Bagaimana kekurangan? Mungkin suami sedang akan berinvestasi ini, dia dengar. Jangan kau diamkan. Tapi bukan berarti engkau mengambil alih. Atau engkau turut campur. Berbeda. Mengingatkan dengan turut campur berbeda. Nah, hari-hari ini banyak yang tidak paham. Bukannya mengingatkan, tapi turut campur. Sehingga suami rasanya stres. Inilah gambaran daripada seorang wanita yang cakap di mata Tuhan. Yang kedua juga, mari kita lihat di dalam ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Artinya, ini berbicara etika. Ini berbicara untuk bagaimana dia sebagai pelaku firman, yaitu kepada suami, sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Petrus dan lain sebagainya. Itu dia lakukan kepada mertua, kepada teman-teman suami, kepada teman-teman sepelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga perkataan. Supaya apa?
supaya orang itu jangan sampai menjadi luka hati dengan perkataan kita. Mungkin kadang kita sering tanpa sadar bergurau, gitu. Mungkin karena terlalu dekat hubungannya, kita sering berkata, waduh, kamu sekarang sering pergi dengan si A, si B ya. Mungkin sedang di dalam pelayanan atau partner kerja, kita tidak tahu urusannya, cuma kita anggap suatu gurauan. Tapi hati-hati, ketika kita bergurau begitu, jangan-jangan ada orang-orang di sekitarnya yang mungkin tidak terlalu dekat dengan teman wanita kita, mungkin dengan teman cowok itu, akan beranggapan, oh, perempuan ini sering pergi dengan ini ya. Nah, kan timbul malapetaka. Itulah sebabnya, mari jaga, saudara, perkataan. Seringkali kita cuma berkata, kita harus jaga hati. Tapi bagaimana bentuk penjagaan hati kalau kita tidak menjaga perkataan kita? Saya pun belajar, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya merenungkan, bahkan akhir-akhir ini saya sempat berkata pada beberapa orang terdekat, sebenarnya berat bagi saya untuk membagikan firman Tuhan itu. Karena saya tahu, mungkin karena sudah terlalu banyak jam terbang, dan juga mungkin terlalu banyak kesempatan yang diberikan, dan juga karena rasa tanggung jawab, saya belajar memacu untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih baik dan lebih baik. Tetapi akhir-akhir ini saya lebih menyadari, sebenarnya Tuhan bukan menginginkan saya memacu untuk supaya khotbah saya lebih bagus. Tapi saya merenungkan, saya bertanya Tuhan, Tuhan tolong saya. Jangan sampai khotbah saya lebih bagus, atau mengalami peningkatan, tetapi saya tidak bisa menjadi apa yang seperti yang saya sampaikan. Itu akan memalukan Tuhan. Itulah sebabnya kalau ada kesempatan saya cenderung rasanya, ya mungkin kalau ada yang memang lebih pantas, saya rasanya lebih rela, ya lebih baik saya belajar mendengar, sambil untuk bisa belajar untuk melakukan firman itu. Tapi saya berkata demikian, jangan terus dipatok, ditangkap, saudari-saudari semua ya, makanya cocok ini, aku sekarang nggak mau sharing, nggak mau ini. Bukan itu maksudnya ya, ini hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bukan sebagai satu keluhan juga, bukan. Tapi suatu kesadaran. Karena saya ingat sebagaimana malam hari ini, harus cakap. Bukan cakap untuk menyampaikan. Tapi apakah ada cakap? Contoh, mungkin kita bisa menyampaikan suatu info ini, suatu firman yang baik, yang bisa menegur, mengingatkan orang untuk jangan berbuat kejahatan. Sedangkan di dalam diri kita punya motivasi menyampaikan firman ini untuk dianggap sebagai orang pandai, supaya orang suka. Nah ini berbahaya. Manusia tidak tahu. Tetapi saya percaya Tuhan sangat tahu. Dan inilah kita perlu belajar semuanya. Mari, saudari yang dikasihi Tuhan, engkau adalah orang-orang pilihan. Engkau bukan orang-orang yang sekedar dikumpulkan. Engkau adalah orang-orang yang masuk bilangan ini. Engkau adalah orang-orang yang punya suami. Engkau adalah orang-orang yang punya orang mertua. Engkau adalah orang-orang yang punya anak. Engkau mungkin juga adalah seorang businesswoman yang berhasil. Tapi lepas daripada itu semua, mari. Jadilah cakap menurut firman Tuhan. Mungkin di dalam segi bisnis kita berhasil, cakap sekali, punya kemampuan, usaha kita sampai sukses. Tapi apakah engkau cakap memperlakukan suamimu? Apakah engkau cakap memperlakukan mertua? Apakah engkau cakap memperlakukan teman-teman sepelayanan? Apakah engkau cakap untuk bersahabat dengan orang-orang di sekitarmu? Dalam menjadi perenungan. Kemudian kita ambil ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Wanita yang cakap itu bijak dalam mendidik anak dengan penuh hikmat. Seringkali kita itu punya kekuatan besar untuk memenuhi kebutuhan anak. Bahkan bukan hanya memenuhi, menyenangkan anak. Ya jiwa seorang ibu, jiwa orang tua lah, sangat wajar itu. Tetapi lupa untuk mendidik. Di sini dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat.
pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Artinya, dia lebih banyak harus mengingatkan, membimbing dan mendidik anaknya. Satu fenomena yang agak sering saya lihat, saya temui, banyak anak-anak zaman sekarang di dunia modern ini memang tidak menyalahkan karena keadaan dunia yang modern ini adalah anak-anak diasuh atau ditemani seorang suster, bahkan ada satu anak ditemani 2 suster. Itu ada dan banyak. Nah, menjadi pertanyaan adalah, jangan sampai suster lebih banyak mengingatkan atau mengajarkan kepada anakmu daripada seorang ibu kepada anaknya. Contoh, suster mengajarkan, mengingatkan anaknya, jangan main iPad lagi. Sedangkan jangan-jangan orang tuanya nggak pernah menegur anaknya sama sekali. Tahu-tahu pada saat tertentu terus marah kepada suaminya. Lihat anakmu itu, sekarang minusnya sudah sekian, pakai kacamata, sudah setebal ini. Mau jadi apa? Dia lupa. Dia mampu membayar suster. Dia mampu untuk menjaga anaknya. Dia mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Dia mampu menyenangkan. Tapi dia tidak mampu untuk mendidik. Tidak mampu untuk berbicara dengan baik kepada anaknya. Dia bukan menjadi wanita yang cakap di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah cantik sekaligus cakap. Itulah yang Tuhan kehendaki buat kita semua malam. Saya percaya, pasti masih banyak hal yang bisa lebih disingkapkan lagi. 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Karena kecantikan itu cenderung berguna untuk diri sendiri. Tapi kecakapan itu berguna untuk Tuhan dan sesama. Sehingga ketika kecantikan itu adalah langkah awal untuk engkau bisa berdialog dengan seseorang, maka pakailah kesempatan itu, isi dengan kecakapan, yaitu kemampuan daripada Tuhan, kekuatan, kelemah lembutan, berbudi luhur. Itulah sebabnya, saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kecakapan itu akan menyenangkan Tuhan. Saya tambahkan satu ayat, Amsal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Virtues, berbudi luhur. Inilah yang firman Tuhan gambarkan. Makanya di atas dikatakan, puji-pujian bagi wanita yang cakap. Amsal 31 ayat 10 itu title-nya di Alkitab. Artinya, berbudi luhur itu berbicara adalah ringan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dimulai kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang-orang terdekat, dan kepada teman-teman, akhirnya juga kepada sesama. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini yang bisa saya bagikan. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan menyempurnakan firman ini bekerja di dalam diri, hati setiap orang, dan mengalami pembaharuan di dalam pikiran setiap kami, Tuhan. Supaya kami tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah sia-sia di dalam hidup kami. Kami tahu, Tuhan, bahwa sebagai seorang ladies, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, sebagai seorang gadis, kami ingin Tuhan tampil cantik. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan hikmat Tuhan boleh turun sehingga seseorang diberikan kemampuan untuk bisa menjadi cantik. Tetapi tidak berhenti sampai pada kecantikan itu. Dalam malam hari ini Tuhan perlengkapi mereka dengan kecakapan yang daripada Tuhan. Supaya kecantikan itu menjadi sempurna bagi Tuhan dan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap ladies yang malam hari ini sudah bergabung. Dan kalaupun ada yang belum bergabung, biarlah Tuhan tetap menjamah mereka. Memberkati mereka dengan firman ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan sehingga kami semua boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap ladies supaya setiap rumah tangganya boleh selalu rukun dan bersatu sehingga janji berkat Tuhan ada pada keluarga mereka. Dan juga yang sakit biarlah Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan melalui iman mereka. Demikian juga yang di dalam persoalan biarlah mereka menaruh pengharapan dan percaya, iman percaya mereka kepada Tuhan untuk mengalami jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Mari para ladies, dekapkan kedua tanganmu di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Para ladies, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.